Halo, bertemu kembali dengan channel jual beli saham. Pada kesempatan hari ini, eh, saya akan membahas salah satu saham yang tadinya masuk dalam saham pilihan channel jual beli saham, dan karena ada setelah RUPS ada pengumuman pembagian dividen minggu depan. Makanya saya juga akan bahas bagaimana potensi dan prospeknya ke depan. Nah, saham itu tidak lain tidak bukan adalah JAPFA atau JPFA. Ini merupakan saham yang terkenal dengan pakan ternaknya, maupun pembibitan ayam, peternakan, lalu juga ada makanan. Ya, ini nomor 2 ya, yang terbesar di Indonesia. Tentu Cepin itu yang masih yang pertama. Jadi ini tetap top 2 atau nomor 2 di industrinya. Lalu langsung kita lihat saja. Nah, ini kalau kita lihat laporan kemarin sudah keluar ya, yang Q1. Kita lihat juga revenue-nya. Kalau kita lihat revenue sebetulnya masih naik ya. Revenue-nya masih bagus. Yang warna ungu ini revenue. Revenue-nya kalau kita menggunakan 12 trailing month atau 12 bulan ke belakang, itu dia masih naik ya. Terus ini yang kedua, tapi kalau kita lihat ROE-nya, return on equity-nya sebetulnya trennya tidak stabil ya. Tidak stabil kalau dari sejarah historinya atau ke belakang. Itu di awal-awal tahun 2010 2011 itu cukup tinggi ya, lalu turun sampai ke tahun 2015 2016 ini paling bawah, lalu bangkit kembali dan sekarang cuma stabil di sekitar 16% ROI-nya. Jadi ngomong-ngomong, ini salah satu juga saham yang dulu katanya pernah membuat Pak Lo Keng Hong untung besar ya dari saham ini, tapi di awal-awal tahun 2010-an ya, untung besar dari saham ini. Untuk net profitnya sendiri juga berkisar cenderung flat ya, tidak menaik, sekitar 4,8%. Sebetulnya kurang, kalau secara long term ini kurang menarik, tapi mungkin ada karena banyak faktornya yang mempengaruhi saham ini. Selain siklus ekonomi itu satu, tapi yang berkaitan dengan pakan ternak, misalkan siklus ayam, lalu bahan baku sendiri ya, seperti kemarin mengalami banyak tekanan karena harga ayam tertekan ya. Jadi itu salah satunya juga yang mempengaruhi dari performance dari perusahaan ini. Lalu kalau kita lihat dari segi hutangnya, tadi performanya secara salesnya memang meningkat, tapi ROI dan net marginnya ya cenderung flat saja. Tapi kalau kita lihat hutangnya naik ya, ini terutama di quarter 1 ini kita lihat hutangnya naik. Nah, ini yang saya belum bedah secara detail, tapi ini kok tren hutangnya naik nih, padahal ini kok mirip seperti tahun 2015 2016 ya, yang performanya turun banget, hutangnya juga naik. Ini kalau kita lihat ya, hutangnya yang biru ini total hutangnya ini melebihi tahun 2015 2016 ya. Yang ungu ini hutang rasio antara hutang dan equity terhadap equity, debt to equity ratio-nya di 2015 pertengahan itu tinggi ya rasionya. Nah, tapi sekarang sebetulnya kalau dari rasio hutang terhadap equity-nya sebetulnya ya sudah turun ya.
sudah turun dari tahun 2016 itu ya. Tapi absolute atau total hutangnya sendiri naik ya kalau kita lihat. Tapi untuk rasio antara debt to equity ya naik sedikit ya di sini. Oke, lalu kalau kita lihat harganya, ketika saya plot pakai Fibonacci ya, sekarang ini harganya di sekitar level 38,20% ya. Saya ambil data 11 tahun ke belakang ya, di sekitar ini ya. Berarti ini memang satu resisten yang kuat. Nah, artinya ini potensinya bagaimana nanti kita lihat ya. Tentu kalau kita lihat tadi tahun 2015-2016 ya, memang performanya paling rendah, hutangnya paling tinggi, misalkan debt to equity ratio-nya juga tinggi, performanya dia harganya paling rendah ya, tadi di 2015 pertengahan sampai akhir ya, baru dia bangkit lagi ya, dan bangkitnya ini mencapai titik puncaknya di 2019 dan turun lagi. Nah, kemarin dari koreksi karena siklus COVID ya, ekonomi itu koreksinya cukup lumayan banyak, sekitar 30% lebih nih kalau, tapi mungkin sekitar 40% atau ya lebih ya. Dari dulu itu sekitar 1.600, sekarang sampai ke level 800 ya, hampir 50% ya. Terus kemarin sudah kembali naik itu sekitar 50% juga kalau dari sekitar di angka misalnya 850 880 ini naik ke sekarang 1.200-an, itu sudah naik ke 50-an%. Kalau kita lihat rasionya gimana, nanti kita akan lihat lagi grafiknya, tapi kalau dari sini memang kelihatan ini resisten kuat di level 38,2 ini Fibonya ini. Artinya kalau ekonomi membaik ya, sektornya membaik, tidak ada masalah dengan pakan maupun harga ayam dan seterusnya, ketika dia naik tentu potensi terdekatnya dia di level 50% ini, artinya sekitar 25%, dan untuk jangka menengah tentunya di level 61,80 itu di 53% ya. Kalau jangka panjang kembali normal semuanya dan ekonomi bagus, potensinya bisa sampai 136%. Coba kita lihat juga untuk valuasi, untuk PI-nya. Kalau kita bandingkan dengan rata PI 10 tahun, sekarang itu PI-nya memang di bawah rata-rata ya. Dari tahun 2016 itu rata-rata. Memang dulu 2016 itu memang paling murah. PI-nya itu udah jauh di bawah -2 standar deviasi. Nah, memang tahun 2016 itu PI-nya sangat murah sekali. Nah, sekarang udah kembali lagi dan sekarang bergerak di sekitar antara rata-rata dan -1 standar deviasi. Jadi kalau dibilang murah banget juga tidak, dibilang mahal juga ya tidak. Ini rata-rata harganya di situ ya, karena dia antara rata-rata PI dan -1 standar deviasi. Kalau kita lihat PBV-nya juga sama ya, 2016 itu memang PBV yang paling murah ya, dan sekarang PBV-nya ya biasa saja, tidak terlalu murah, dan ya potensinya artinya kalau dia kembali ke rata-rata atau di atas rata-rata seperti tahun misalnya itu 2013-2014 ini mulai dia akan naik ke atas rata-rata ya. Oke, kita lihat juga gimana IHSG kemarin, lalu gimana dengan sektornya itu sendiri, lalu kita akan lihat kembali grafiknya atau chartnya JPFA. Saya akan masuk aja ke ini ya, IHSG kemarin recap aja ya. Ini trennya masih naik.
kemarin sempat naik, ditutup naik sedikit 0,35%. Dan ini ya masih ada kemungkinan kalau turun pun dia akan menyentuh level support ini, dan kalau dia naik terus ya bisa menyentuh ke level resisten atas ini sekitar 5.200-an ya. Ya, ini IHSG. Tapi trennya masih naik ya. Lalu untuk sektornya sendiri, industri dasar dan kimia, chartnya menunjukkan semacam konsolidasi ya, konsolidasi, dan ini resistennya di level 766 sekitar itu ya. Ini kemarin naik terus menuju ke resisten di level 760 ya. Artinya ini masih ada kemungkinan naik ya sampai menuju ke level ini 760. Apalagi kemarin memang sudah menyentuh support bawahnya ya, dan mantul kembali. Nah, itu untuk di sektornya. Lalu untuk, nah ini chartnya tadi saya sudah bahas di awal, tapi ini intinya itu potensinya naik itu ada, jangka pendek bisa 25%, jangka menengah bisa 53%, jangka panjangnya 136%. Tapi kalau dia turun koreksi ya, itu ada resisten kuat ya, atau di level 860 ya, 880 itu berarti bisa turun sekitar 33%. Nah, ini jadi satu pertimbangan. Nah, itu saja untuk chartnya. Kembali lagi ya. Nah, satu lagi kemarin memang setelah rapat umum pemegang saham tahunan diumumkan bahwa Java akan membagi dividen. Tapi kali ini dividen yang dibagikan tidak seperti biasanya. Biasanya Java bagi dividen 50 rupiah per lembar. Kali ini cuma membagi 20 rupiah per lembar ya. Salah satu alasannya katanya memang perusahaan mencatatkan labanya turun. Tadi kita lihat salesnya masih naik ya, tapi labanya turun rupanya. Kemarin juga saya baca kan bursa itu nanyain ke semua perusahaan apakah terkena dampak COVID ini atau tidak gitu. Memang karena keterbukaan informasi ya, dan Java itu juga menulis bahwa mereka juga terkena dampaknya itu, bahkan impactnya sampai sekitar 25% kemungkinan dari dampaknya itu. Nah, ini dividen yang akan dibagikan kapan, ex-date dan cum-date-nya. Cum-date-nya hari Jumat tanggal 26 Juni dan ex-date-nya hari Seninnya tanggal 29 Juni ya. Ini untuk pasar reguler. Ini sekitar kalau 20% itu berarti sekitar 1,5% ya. Memang kurang menarik ya. Kurang menarik untuk dividennya. Yang kedua tentu yang menjadi pertimbangan apakah ini perusahaan ini atau sektor ini akan masa depannya apakah akan kembali baik dan maju terus gitu, sehingga mengharapkan dari capital appreciation atau pertumbuhan dari harga sahamnya itu sendiri ya. Tapi kalau dari dividen 20% 1,5. Kalau biasanya 50%, kalau misalkan 50% tentu kita bisa dapat hampir sekitar 4,5% ya. 4,5% atau 4,7, 4,8% itu lumayan. Tapi kali ini cuma 20 rupiah per lembar, atau 1,5%. Oke, jadi kisah merinya yang pertama memang itu potensi dividennya. Kalau yang masih pegang hold berarti nanti akan dapat bonus sekitar 1,5%, kalau kita masih hold. Kalau yang percaya bahwa ini jangka panjang masih bagus, tentu ini potensi yang bisa dilihat. Jangka pendek menengah itu ada sekitar tadi 25 dan 54%, dan jangka panjangnya di 136% ya, ditambah dengan dividennya yang akan dibagikan. Kalau terjadi koreksi dia bisa jatuh kembali ke level 880, artinya ini risknya ya bisa turun 33%. Ini yang jadi satu pertimbangan juga ya. Naik 25%, turunnya 33% itu jangka dekatnya.
Ya, faktor pendorongnya tentu banyak, salah diantaranya beberapanya siklus ekonomi ini apakah kembali akan pulih segera, sehingga perekonomian berjalan dengan normal kembali, tidak ada gangguan dengan ternak-ternak ya, ayam dan sebagainya. Juga siklus bahan bakunya juga tidak terjadi gangguan. Nah, itu secara garis besar summary dari saham JPFA ini. Memang secara umum tidak begitu fantastik ya, tidak begitu sangat menarik, sepertinya biasa-biasa saja. Nah, ini silahkan saja untuk menjadi satu pertimbangan untuk apa yang perlu dilakukan, dan silahkan melakukan studi lebih lagi kalau memang diperlukan, terutama yang tertarik dengan perusahaan ini dan industri ini. Baik, terima kasih sudah menonton analisa dari kami channel Jual Beli Saham. Semoga ini memberikan manfaat, dan terima kasih untuk mendukung channel ini dengan mensubscribe atau men-like atau share dari ini, dan saya berharap ketemu kembali di video-video berikutnya.